Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi di Otomotif Net. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada yang curhat masalah water pump jebol sampai ke selang di bagian radiator nih gembung. Curiganya itu di awal karena selangnya ini gembung, makanya curiganya itu mulai dari radiator, packing head, termostat sampai ke selang itu sendiri atau ke tutup di bagian tangkinya. Di video kali ini Otomotif Net pengen share ke kalian. Jadi ada owner BMW yang curhat atau cerita masalah BMW-nya ke Otomotif Net. Kendalanya di bagian selang itu gembung. Jadi kalau udah kita nyalain beberapa saat itu di bagian selangnya gembung keras di bagian selang in radiator maupun out radiator. Asumsinya kalau ada masalah di radiator, pasti yang gembung itu selang in radiator, sementara di out radiatornya itu nggak gembung. Itu kalau masalahnya ada di radiator. Sementara kalau masalahnya ada di termostat, ampere panas pasti naik dan selang kedua-duanya itu gembung dia karena waktu dipompa itu kayak macet di bagian termostat karena termostatnya nggak ngebuka, makanya yang di bagian deksel dia udah panas, sementara yang di bagian radiator nih sirkulasinya nggak lancar. Itu tanda yang kedua untuk memvonis radiator atau bagian mana yang rusak. Yang ketiga bisa aja katup overpressure yang ada di bagian tutup tangki itu nggak bekerja normal. Jadi kalau katup yang ada di atas service tank itu nggak bekerja normal, instalasi pendingin itu bisa kejadian pecah meledak karena overpressure dari si panas air itu tadi. Karena air yang dipanaskan kan volumenya memuai, makanya ada tekanan lebih. Kalau nggak salah di instalasi BMW normalnya sekitar 4 bar. Jadi kendalanya si owner cerita radiator udah diservis dan termostat udah ganti baru, tapi selangnya dua-dua masih gembung. Makanya kami tanya, coba lihat di bagian tangki. Lihat di bagian tangki. Habis itu pada saat di start, dibuka tutup tangkinya, kami suruh lihat ada nggak aliran air yang kecil ngalir ke tangki. Jadi air yang kecil ngalir ke tangki itu kita asumsikan atau kita buat untuk indikasi bahwasanya pompa air bekerja normal. Jadi waktu dihidupin mesinnya dia buka, rupanya aliran yang kecil itu nggak ngalir. Jadi kami langsung vonis ke pemilik mobil, kayaknya itu di bagian water pumpnya yang masalah. Jadi dia buka water pumpnya, rupanya benar water pumpnya itu udah hancur. Tapi nggak berhenti di situ karena penyebab water pump ini hancur ada banyak. Bisa jadi karena over pressure di bagian instalasi pendingin juga, makanya water pumpnya ini nggak tahan. Dia udah pompa air sekian bar, sementara yang datang tekanannya sekian bar lagi, dia harus pompa lipatkan sekian bar lagi. Jadi pompanya ini nggak tahan, jadi hancur. Kalau ada fotonya ini kami tampilkan fotonya. Jadi setelah pompanya ini hancur, dia ganti pompa baru gitu dari dia pasang. Kejadian gembung itu masih kejadian. Habis itu kami tanya, pada saat gembung atau pada saat mesin dioperasikan, sesaat aja waktu dibuka tutup tangki ada dengar suara udara keluar atau enggak? Kalau ada dengar suara udara keluar yang terlalu banyak, bisa jadi ada bocoran di packing headnya. Jadi rupanya si owner nih berhubung sebelumnya dia udah ada bongkar packing head. Udah ada bongkar packing head dan dia ceritain kondisinya. Jadi setelah dicek-cek dan setelah diingat, rupanya benar. Jadi bocor kompresi itu tadi masuk ke sistem pendingin. Jadi mengakibatkan pompanya hancur karena tekanan terlalu berlebih. Masih untung di bagian radiatornya itu nggak ikut pecah. Jadi karena dia mungkin cepet tahu kan gitu gembung, dia nggak mau bilang nggak dia pakai, cuma dia panas-panasi aja dan dicek-cek belakangan ketahuan. Jadi saat pemasangan itu ada satu kejadian yang kurang diinginkan. Jadi packing headnya itu gores. Dari goresan itu bocor packingnya. Jadi dari goresan itu lewat kompresi mesin. Jadi kompresi mesin itu udaranya sebagian masuk ke instalasi pendingin. Makanya sampai pompa airnya hancur, sampai selangnya gembung, dan mobilnya bentar aja dipanasin kok nggak bisa dipakai karena selangnya gembung. Jadi dia nggak berani pakai.
Setelah dinormalin, packingnya alhamdulillah bisa dipakai lagi sama dia di lem. Ada lem yang khusus untuk packing kalau nggak salah. Banyak itu di YouTube yang kalau misalkan kita main aman, kalau ganti packing Dexel, kita pakai lem yang khusus untuk packing Dexel itu. Dia pengaplikasiannya jadi kayak dikuas gitu, jadi biar tipis tapi rata. Jadi setelah diperbaiki di bagian situ kendalanya, alhamdulillah mobilnya bagus. Jadi buat kalian yang lagi diagnosa atau lagi analisa kerusakan di mobil, kalian harus benar-benar teliti untuk perbaiki kerusakannya. Jadi setelah diperbaiki, alhamdulillah dia udah nemu kerusakannya dan lebih puas karena memang yang terakhir dia kerjakan sendiri semuanya. Oke, sekian video sharing dari Otomotif Net kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin setuju dengan sharing-sharing kecil kayak gini, bisa tulis komentar di bawah, karena kebetulan ada beberapa owner dari BMW yang chat atau DM ke Otomotif Net menceritakan beberapa kendala yang ada di mobilnya. Jadi kebanyakan Otomotif Net itu dapat informasi bukan dari pengalaman mobil yang kami pakai sendiri, malah pengalaman orang-orang yang pakai BMW. Jadi ada macam-macam masalah yang dia cerita dan sharing, akhirnya nemu jawabannya. Mungkin kalau memang kalian setuju yang kayak gini dibuat konten, jadi Otomotif Net bisa share ke kalian semua kendala-kendala yang dialami Otomotif Net ataupun owner BMW yang cerita ke Otomotif Net. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif Net, follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.